Berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Sekarang pengaruh perubahan ruang. Perubahan ruang nanti ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Alam ini berarti nanti dipengaruhi oleh faktor alam di luar kehendak kita, sedangkan faktor aktivitas manusia ini akibat tindakan manusia. Faktor alamnya misalkan ada tsunami, ada banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Sementara yang faktor aktivitas manusianya adalah pemanfaatan alam secara eksploitatif. Eksploitatif itu artinya menggunakan sebesar-besarnya tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua adalah penggunaan lahan tidak seimbang. Lahan yang harusnya jadi hutan akhirnya dijadikan perumahan. Misalkan kalau di lingkungan kita, penggunaan lahan tidak seimbang adalah lahan persawahan yang berubah menjadi perkampungan, digunakan sebagai rumah. Akhirnya produksi beras menjadi berkurang, produksi makanan pokok berkurang, sementara itu akan berakibat panjang. Nah, ini pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Ekonomi antar benua, misalkan benua Asia berhubungan dengan benua Australia, berhubungan dengan Eropa. Nah, globalisasi berhubungan antar benua itu akan berpengaruh ke berbagai bidang. Misalkan ekonomi nanti akan mendukung pertumbuhan ekonomi Asia yang bisa melakukan ekspor impor seperti yang kelas 8 dulu pernah kita bahas. Lalu daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat karena adanya perdagangan dengan dunia luar antar benua. Peluang investasi juga makin terbuka. Misalkan orang Eropa yang membuka perusahaan di daerah Asia, misalkan orang Amerika membuka Freeport di Indonesia. Nah, ini investasinya makin terbuka. Jadi nanti kita mendapatkan teknologi dari luar negeri, sementara luar negeri mendapatkan manfaat barang tambang dari kita. Sosbudnya, sosial budaya, sektor pariwisata nanti sangat menjanjikan. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Ini salah satu dampak negatifnya. Lalu ada dampak positif, menurunkan kesenjangan sosial. Jadi nanti kita bebas berhubungan dengan siapapun. Budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Nah, kita lihat kembali ke pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Kalau kita tidak punya filter, kita meniru semua budaya barat, itu pasti akan merusak budaya asli. Seperti budaya barat, misalkan cara berpakaian, attitude atau sikap ya, itu sudah tidak cocok dengan budaya kita. Jadi sebisa mungkin seperti sektor pariwisata, nah itu banyak budaya barat nanti masuk. Kalau kita tidak bisa memilah-milah atau filter tadi, kita akan terjerumus ke dalam budaya yang tidak cocok dengan kita dan merusak, yang pasti merusak kehidupan kita. Nah, ini yang dampak negatifnya. Secara tidak sadar kita sudah mengalaminya. Jadi banyak budaya-budaya dari barat yang langsung kita ambil. Pengaruh berikutnya ada di bidang politik. Misalkan ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Ini yang dampak negatif ya. Potensi saling mempengaruhi, misalkan Amerika mempengaruhi cara perdagangan Indonesia. Amerika mempengaruhi pola perdagangan bahan bakar minyak di Indonesia misalkan. Nah, itu sudah potensi yang mempengaruhi, sudah tidak baik karena ada propaganda atau indikasi negara lain mengatur negara kita. Seperti negara kita yang sering berhutang ke Amerika, itu juga termasuk saling mempengaruhi. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Perdagangan antar negara itu sudah termasuk contoh munculnya tingkat kepercayaan antar negara sudah membaik. Kita berdagang dengan Inggris, kita berdagang dengan Perancis, itu sudah ada unsur kepercayaan karena sudah terbiasa. Menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan negara berkembang karena sudah tidak ada batas karena globalisasi, ini sudah tidak berpengaruh lagi. Pendidikan yang meningkat. Nah, angka melek huruf juga akan semakin tinggi. Teknologinya juga sudah globalisasi karena adanya internet. Kita bisa termasuk
kita memutar YouTube ini juga, YouTube yang sekarang kita tonton ini juga bisa ditonton di negara maju, kita bisa juga menonton di negara maju. Di belahan bumi lain sudah hampir tidak ada batas karena globalisasi. Nah, anak Amerika menggunakan komputer, kita juga menggunakan komputer, semuanya hampir sama. Nah, mungkin anak-anak untuk video kali ini cukup sekian. Nanti tugasnya akan saya sampaikan ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.